Al-Ustadz Dr. Ridwan Jalil SAG MPDI dan dilanjutkan dengan doa. Kepada Ustadz Dr. Ridwan Jalil SAG MPDI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam di samping sumur. Mana cakapnya? Ulang ya. Daun salam di samping sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Amin. Sekali lagi ya. Daun salam di samping pohon sawit. Yang jawab salam insya Allah banyak duit. Amin. Pas giliran banyak duit kencang nian aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Kullu am wa antum bi khair. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kajur Poltekkes Kemenkes Provinsi Jambi, serta ibu-ibu para dosen, bapak-bapak, serta para mahasiswi. Ini banyak mahasiswi ya. Semoga kita semua insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Pada kesempatan ini saya diminta oleh Ananda Nauratul Muharram. Nauratul Muharram ini anak saya yang nomor 2. Kakaknya sekarang ngambil S2 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, sebentar lagi selesai S2-nya. Dan Naura nomor 2 dan ada lagi adiknya masih SMA. Ya, inilah Bu anak saya. Mohon juga bimbingan kepada teman-teman juga, mohon dibimbing senior-seniornya. Saya diminta untuk mengisi acara halal bihalal pada pagi ini. Di depan kita ini sudah ada spanduknya halal bihalal, minal aidin wal faizin. Kita mulai dari sini nih, kata-kata minal aidin wal faizin. Memang pada saat hari raya Idul Fitri, ayo fokus, mahasiswi fokus ke sini. Jangan dulu megang HP-nya dulu. Nah, fokus ya. Biasanya setelah atau pada saat hari raya Idul Fitri, setiap baleho spanduk itu bertebaran. Di jalan-jalan, di masjid ada ungkapan kata-kata Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, termasuk spanduk kita ini pun minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai saat ini belum kita lihat ada spanduk bacaannya Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Selamat menikmati kacang tujin.
Tidak ada ya? Nah, tidak ada. Pasti ujungnya mohon maaf lahir dan batin. Nah, mungkin masyarakat awam menerjemahkan minal aidin wal faizin adalah mohon maaf lahir dan batin artinya. Padahal arti dari minal aidin wal faizin bukanlah mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin itu artinya, min itu bisa artinya dari atau golongan. Aid artinya kembali. Kembali kemana? Kembali kepada kesucian. Kenapa? Nah, karena dulu kita waktu dilahirkan oleh emak kita dulu, itu dalam perspektif Islam, dalam konsep Islam, begitu kita lahir dia suci dan bersih tanpa noda dan dosa. Sebagaimana Nabi menyebutkan, ma min mauludin illa yuladun alal fitrah. Tidaklah bayi itu lahir melainkan dia dalam keadaan suci, bersih, tanpa noda dan dosa. Jadi kita ini semua ini dalam konsep Islam lahir tidak punya dosa. Lain dalam konsep agama lain, begitu lahir sudah ada dosa. Dosa siapa? Dosa Adam dulu dengan Siti Hawa. Kalau kita dalam konsep Islam tidak ada. Begitu kita lahir kita suci. Nah, setelah kita besar, dewasa, kemudian kita bergaul, lalu disitulah kita terkontaminasi dengan berbagai macam dosa-dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Maka Allah sangat memperhatikan kita umat Islam, lalu diberikan fasilitas pengampunan, yaitu bulan Ramadan. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman yang ikhlas semata karena Allah, maka Allah ampuni dosanya. Maka itu setelah selesai Ramadan, berhari raya, namanya kita kembali kepada fitrah suci. Itu. Jadi minal aidin, semoga kembali kepada fitrah. Nah, sebenarnya ini adalah doa, Ibu. Doa kita kepada Allah. Sebenarnya ada kata-kata yang awalnya itu hilang. Hilangnya itu di awal ada kata-kata ja'alanallahu. Ja'alana artinya semoga Allah menjadikan kita orang yang kembali kepada fitrah. Nah, itu kata-kata awalnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali kepada kesucian dan menjadi pemenang. Itulah ungkapan kata-kata minal aidin wal faizin. Tuh, dah selesai poin itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pasca Ramadan, pasca Idul Fitri, manusia yang menjalankan amaliyah ini terbagi kepada dua golongan. Golongan pertama karakternya seperti karakter ulat. Golongan kedua karakternya seperti karakter ular. Nah, semuanya huruf U semua ya. Ulat dan ulat. Ulat, kalian tentu ulat. Ulat itu adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang merusak. Tanaman-tanaman dimakan oleh ulat, menjijikkan, merusak. Itulah ulat. Tapi ingat, ulat tidak selamanya dia menjadi ulat.
Dia punya cita-cita menjadi suatu makhluk yang menyenangkan. Masuklah dia dalam kepompong. Begitu masuk dalam kepompong, tidak makan, tidak minum, berhari, berbulan. Setelah selesai, keluar dari kepompong, berubahlah dia menjadi 180 derajat berubahnya. Dia dinamakan bukan lagi ulat. Namanya apa? Kupu-kupu. Sangat menyenangkan. Warnanya indah, terbang ke sana kemari, semua orang sudah menyenanginya. Tadinya ulat menjijikkan, berubah menjadi makhluk yang sangat manfaat, menebar dari tumpang sari, dari bunga ke bunga, terbang, menyenangkan, kerjanya bagus dan tidak menjijikkan. Itulah perumpamaan orang yang menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan. Setelah dia 1 bulan berpuasa, maka keluar dia bersih, menjadi makhluk Allah yang disenangi. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaziminal ghaiza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia menjadi manusia orang yang dermawan. Kenapa? Karena tadinya dalam bulan puasa dia bayar zakat. Ini kemarin bulan puasa bayar zakat tidak? Nah, gitu. Itu sesungguhnya mengedukasi kita menjadi orang yang dermawan, ya kan? Kemudian wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah. Setelah bulan puasa berlalu, di luar bulan Ramadan dia mampu menahan amarah, tidak marah-marah lagi, ya kan? Sudah kasih sayang. Itu adalah kupu-kupu, menyenangkan. Tapi ada kelompok yang kedua nih, perhatikan. Kelompok yang kedua adalah ular. Ular yang membahayakan, menjijikkan, dan menakutkan. Ular pada satu saat dia ingin berubah. Mulailah dia lepaskan kulitnya. Dia lepaskan kulitnya berharap bisa berubah. Memang berubah, cuman kulitnya yang berubah. Lepas longsong kulitnya menjadi indah mengkilat. Tapi ular tetaplah menjadi ular yang menakutkan. Banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, keluar dari Ramadan, tetaplah menjadi perangai lamun ular. Ya kan? Yang maling tetap maling, yang ngomongin orang tetap ngomongin orang. Maka itu Nabi menyebutkan, ya kan? Raqima anfu rajulin idza dakhala Ramadan alaihi ayyun salaha qabla ayyu faralahu, kata Nabi. Ada orang yang datang Ramadan dan keluar dari Ramadan sementara dosanya tidak juga dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melalaikan Ramadan, tidak memanfaatkan Ramadan dengan baik untuk mengampuni dosa. Maka keluar Ramadan, perangai lamo tetaplah berjalan. Maka itu ada anak-anak muda yang tidak ada perubahan sama sekali. Kadang-kadang maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sedih kita kadang-kadang melihat pemuda-pemuda kita. Kalau kita baca berita di TV, di radio, dan di YouTube, di internet, begitu banyak pemerkosaan terjadi, tawuran antar sekolah, kemudian kebut-kebutan di jalan. Sedih kita melihat, padahal sudah menjalankan ibadah puasa. Kadang-kadang kita sebagai umat Islam, sebagai anak muda lebih bangga dengan budaya-budaya barat ketimbang budaya Islam. Contoh, menunggu 1 Januari. Anak muda gitu.
nunggu pukul 00. Kadang-kadang nunggu pukul 00 sore-sore sudah cuci motor, baju sudah disetrika, nunggu pukul 00 tahun baru. Wah. Kemudian pas maghrib selesai, mulai menghidupkan motor, berjalan berdua-duaan kayak suami istri. Yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang. Berpelukan kayak suami istri. Kadang sedih gitu melihatnya. Keliling kota Jambi ini, bawa trompet sikuk seorang. Wah. Ya. Yang banyak duit bakar kambing, yang duitnya pas-pasan bakar jagung, yang tak ketik duit bakar sendal. Tidak ada lagi dibakar. Pas pukul 00, rame-rame niup trompet. Niup trompet rame-rame, mulai dari anak-anak, mak-mak, nenek-nenek ikut niup trompet. Untung saja malaikat Israfil tidak mau ikut-ikutan tiup trompet. Kalau sempat malaikat Israfil ngikut tiup trompet, kiamat gitu. Masya Allah. Padahal itu bukan punya kita. Punya kita 1 Muharram. Justru lebih bangga yang bukan punya kita, punya Islam. Bahkan nunggu pukul 00 kumpul rame-rame pejabat. Ya silakan Pak. Kumpul rame-rame patungan beli kembang api yang besar, yang harganya jutaan. Pas pukul 00, Masya Allah, dentuman. Tepuk tangan rame-rame. Aku gawe tengah malam pukul rame deh. Ya kan? Ngabis-ngabiskan duit, ya lah. Coba kalau kita bangun masjid dengan duit yang terkumpul itu, waduh, maka masjidnya pakai AC lagi. Ketimbang kita rame-rame malam-malam yang bukan punya kita. Tepuk tangan, sudah terbalik. Ya Allah. Nah ini perlu generasi muda untuk meluruskan mindset ini semua, ya kan? Lebih bangga dengan budaya luar, bukan punya kita. Maka itu kata Rasulullah, la tattabi'unna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu dabbin. Akan datang satu masa nanti umat Islam ini akan mengikuti satu kelompok manusia, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Siapa yang mereka ikuti nanti? Yahudi dan Nasrani. Ini mohon maaf yang Nasrani ini bukan menjelekkan, tapi kita untuk umat Islam yang mengikut-ngikut saja, tidak punya jati diri, ngikut-ngikut. Tadi yang bukan punya Islam ngikut umat Islam nantinya, pemuda-pemuda ikut, tahun baru ngikut, nanti ulang tahun ngikut pula yang bukan budaya kita. Yang budaya kita, Nabi mengajarkan kepada kita, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasul? Oh, kata Nabi, saya puasa hari Senin itu karena itu adalah hari kelahiranku. Berarti Nabi kita pas hari kelahirannya dia puasa. Tapi bagaimana dengan kita pas hari kelahiran kita? Wah, gimana? Kerogian ya. Nah, pesta rame-rame, makan sekenyang-kenyangnya, nyanyi bersama happy birthday to you.
Wah, ya kan? Tiup lilin. Wah. Ulang tahun ke-17, beli lilin, tiup lilin. Ada lagi tuh yang ulang tahun ke-17, beli lilin 17 batang, tiup. Kita tiup lilin, kena penyakit pengek, sesak nafas. Yang kesian nenek-nenek ulang tahun ke-75, beli lilin 75 batang, tiup. Lilinnya udah mati, nenek tuh duluan mati. Masya Allah. Nah, udah selesai tiup lilin, goyang bersama. Wah, joget bersama, praktek. Goyang ngebor, goyang ngecor, goyang patah-patah, goyang gergaji, martil, linggis. Masya Allah. Nah, jadi bukan tidak boleh, ya silahkan kita merayakan ulang tahun kita boleh, tapi kemasannya itu mungkin perlu diinovasi yang islami. Panggil teman-teman, kemudian doa bersama, mungkin ada santunan ya, sebab seadanya santunan kepada anak yatim, orang-orang miskin. Itu jauh lebih bermanfaat ketimbang menghambur-hamburkan yang tak penting. Ya kan? Nah, tidak cukup saja di situ, banyak lagi pemuda-pemuda kita ikut-ikutan mencontoh-contoh yang bukan budaya kita. Apalagi itu hari Valentine ngikut lagi. Wah, hari Valentine, hari kasih sayang. Nah, padahal itu bukan dari Islam. Banyak budaya Islam yang mengajarkan kita kasih sayang. Banyak. Tapi pemuda-pemudi kita justru tidak mempopulerkannya. Mereka lebih mempopulerkan yang bukan budaya kita. Datanglah cowok ke rumah ceweknya. Di hari Valentine, apa kata cowoknya? Duhai adinda sayang, di hari Valentine ini ku persembahkan kembang tai ayam ini untukmu. Apa kata ceweknya? Iyalah, aku terima kembang tai ayam ini, ku serahkan diriku padamu. Nah sudah. Gitu.